Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Rabu. Sebelum kita awali, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan memberikan kepada kami satu kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Di malam hari yang indah ini, urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Biar Roh Kudus menguasai bibir lidah kami dengan urapan kuasa-Mu, dan kami percaya biar firman-Mu ini menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alatkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di malam hari ini saya melihat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, semuanya sehat walafiat, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Dengan kasih setia Tuhan, sampai saat ini kita bisa menampakkan kekuatan yang baru. Sekalipun situasi dan keadaan di luar mungkin ada yang takut dengan adanya wabah virus corona, tapi kami percaya bagi saudara-saudara yang kekasih yang saat ini saudara tinggal di rumah masing-masing, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan menyertai bagi orang-orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Sudah ketemu semuanya? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya ulangi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, berbicara tentang menantikan Tuhan. Malam hari ini saya akan berbicara tentang arti sebuah kata menantikan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kata menanti adalah kata yang sangat menjemukan. Kenapa saya katakan kata menanti adalah kata yang sangat menjemukan? Kata ini yang seringkali kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing, Bapak Ibu bertanya-tanya, sampai kapan COVID ini bisa selesai? Sampai kapan saya harus di rumah saja? Ini sesuatu yang sangat menjemukan, menantikan jalan keluar dari permasalahan yang sekarang ini terjadi. Beberapa waktu yang lalu, setelah pemerintah memberikan pengumuman dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka seluruh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya harus tinggal di rumah. Kita jalani 1 hari, kita tinggal di rumah, masih betah. 2 hari kita jalani, masih betah. Seminggu kita jalani, masih betah. 2 minggu, ada rasa titik jenuh. Karena apa? Menantikan sesuatu yang belum pernah ada jawabannya. Sampai kapan COVID-19 ini bisa selesai? Dan sampai kapan saya harus tinggal terus di rumah? Nah,
Menantikan itu sesuatu yang tidak enak. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam situasi dan keadaan yang sulit seperti ini, orang sudah mulai nggak kuat lagi, nggak tahan lagi. Disuruh tinggal di rumah itu loh nggak bisa. Sehingga kita lihat banyak yang sudah mulai keluar rumah. Ditanya, loh kok keluar rumah? Kalau aku harus tinggal di rumah terus, sampai kapan? Ini adalah sesuatu yang menjemukan. Satu saat ketika saya pergi ke luar negeri, pesawat itu harus menunggu karena delay. Pesawatnya delay 3 jam 45 menit. Pada waktu itu saya melakukan perjalanan menuju ke Pinang karena waktu itu saya sedang pasang ring. Nah, ketika kami menunggu pesawat yang delay 1 jam, 2 jam, 3 jam, menunggu itu adalah sesuatu yang tidak enak. Menunggu adalah sesuatu yang menjemukan. Dan itu terjadi hari-hari ini. Seluruh masyarakat yang ada di dunia, bahkan khususnya Indonesia, sedang menunggu, menanti sampai kapan COVID-19 ini bisa terselesaikan. Kalau yang sudah terjadi di Wuhan, 2 bulan selesai. Karena pada saat terjadi COVID-19 di Wuhan, lockdown, hampir seluruh kegiatan di kota Wuhan stop, tidak ada kegiatan sama sekali. Sehingga seluruh perjalanan di stop semuanya, pesawat dari luar negeri tidak boleh masuk ke Cina, dari Cina tidak boleh masuk, tidak boleh keluar ke Indonesia dan lain sebagainya. Hampir seluruh penerbangan di dunia sekarang stop, tidak boleh jalan. Itu yang membuat Cina di Wuhan itu segera terselesaikan. Kenapa? Karena tidak ada keaktifan sama sekali. Nah, saat ini di Indonesia sedang berjalan menuju ke lockdown. Tetapi tidak seluruhnya di lockdown. Sehingga sampai saat ini masalah COVID-19 belum segera teratasi. Kita masih menunggu sampai kapan ini terselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam situasi dan keadaan yang tidak menentu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Sampai sejauh mana kita menantikan jawaban apa yang kita inginkan, jawaban doa kita. Kita ini sedang menanti. Di dalam firman Tuhan dikatakan, yang kedua tadi, Yesaya. Dalam kitab Yesaya 30, mohon maaf, Mazmur 37 ayat yang ke-7. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Saya ulang sekali, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saya akan berbicara tentang berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7 ini dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti ini, saatnya kita ini berdiam diri di rumah saja. Bukan berarti kita harus nonton TV 24 jam. Bukan berarti kita harus makan minum terus setiap hari.
Tetapi yang Tuhan inginkan, supaya jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, karena kita harus berada di rumah, maka Tuhan menghendaki supaya jemaat Tuhan berdiam diri. Supaya jemaat Tuhan itu benar-benar menantikan Tuhan. Artinya berdiam diri itu berdoa, menantikan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Menantikan Tuhan, berdiam diri itu artinya menantikan Tuhan dengan sabar. Saya ulangi, sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit, firman Tuhan katakan, bila kita berdiam diri itu berada di rumah, berdiam diri dan menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu artinya menantikan jawaban dari doa kita. Nah, jemaat Tuhan, untuk kita bisa berdiam diri, untuk kita bisa menantikan Tuhan, yang pertama itu harus dengan kesabaran. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bisa menerima jawaban dari doa kita, menantikan Tuhan dengan sabar. Menantikan Tuhan dengan sabar. Saya ulangi, menantikan Tuhan dengan sabar, maka Tuhan itu akan menjawab doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menantikan Tuhan dengan sabar, maka Tuhan itu akan memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Jadi ada dua hal yang saya bahas pada malam hari ini, untuk supaya kita boleh menerima jawaban doa kita pada waktu kita menantikan Tuhan. Yang pertama, nantikanlah Tuhan itu dengan sabar, maka Tuhan akan memberikan jawaban tentang doa kita. Dan yang kedua, nantikanlah Tuhan dengan sabar, maka Tuhan akan menyelamatkan. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas menantikan Tuhan dengan sabar. Itu di dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan, Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini artinya menantikan dengan sabar. Artinya apa? Berdoa itu kalau belum dijawab Tuhan, ya kita harus menanti dengan sabar. Jadi harus diulang beberapa kali. Jadi kalau kita belum dijawab, harus berdoa itu dengan berulang kali. Jadi tidak jemu-jemu untuk kita menantikan jawaban Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih yang berada di rumah masing-masing. Hari-hari ini hampir seluruh masyarakat sedang berada di rumah kita masing-masing, menantikan sampai sejauh mana COVID-19 dapat selesai. Sebab itu Tuhan bekerja melalui masalah yang terjadi supaya anak-anak Tuhan itu berdiam diri. Berdiam diri di rumah artinya apa? Tidak jemu-jemunya menantikan, berdoa dengan sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan. Satu saat ada seorang wanita di satu pertemuan, di gedung pertemuan. Wanita ini menggunakan perhiasan, jemaat Tuhan tahu, peniti. Nah, tetapi peniti ini bukan peniti biasa. Peniti ada berliannya. Peniti yang sangat mahal harganya. Satu ketika, karena kerumunan orang banyak, penitinya ini jatuh dan hilang. Sampai di rumah, dia berusaha menghubungi pada si penanggung jawab gedung ini, manajernya gedung itu. Ketika dia telepon kepada manajernya gedung itu, saya minta tolong supaya dicarikan peniti yang ada berliannya. Nah, manajer gedung ini menjawab, tunggu sebentar,
Ya, jangan diputus. Ini manajer lari, dia sedang mencari sebuah peniti yang ada berliannya. Nah, ketika manajer ini berlari dan mencari, manajer ini dengan senang hati, dia menemukan peniti yang ada berliannya. Ketika dia berlari dan dia menemukan peniti ini, dia angkat teleponnya, dia mau menghubungi kepada seorang wanita ini. Ternyata teleponnya sudah diputus. Berhari-hari dia sedang menunggu telepon dari seorang wanita. Ditunggu 1 minggu, nggak ada beritanya. 2 minggu, nggak ada beritanya. Satu saat, sudah lama sekali, wanita ini nggak pernah telepon lagi. Dan si manajer ini, dengan sabar dia menunggu. Tetapi, apa yang terjadi? Si wanita ini tidak lagi menghubungi lagi. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan atas masalah yang kita hadapi, ketika jawaban doa itu belum dijawab oleh Tuhan, seringkali kita sudah memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Tetapi karena hubungannya sudah putus teleponnya, maka apa yang terjadi? Doa kita tidak terjawab. Kenapa? Karena kita sudah memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti seorang manajer atau seorang wanita yang kehilangan peniti dari berlian. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, janganlah jemu-jemu untuk berdiam diri dan menantikan jawaban Tuhan. Tetaplah setia dengan sabar menunggu. Memang pekerjaan menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Menantikan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Bahkan keputusasaan, kekecewaan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah saudara memutuskan segala sesuatu hubungan kita dengan Tuhan. Percayalah, berdiam dirilah kepada Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan. Setiap tantangan, kesulitan apapun yang terjadi, percayalah kepada Tuhan. Satu saat pasti ada jalan keluarnya. Sebab itu tetaplah bersabar dalam menantikan jawaban Tuhan. Kami percaya malam hari yang indah ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah, saat ini engkau sedang menantikan jawaban doa saudara. Saat ini juga Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Jangan putus asa, percayalah pasti ada jalan keluarnya. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa menantikan Tuhan, Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus orang Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. Jemaat Tuhan yang kekasih. Yang kedua, dengan bersabar, maka akan mendapatkan keselamatan. Sehingga Pak, di saat kita menunggu jawaban itu,
Tuhan akan mendengar, dan ketika Tuhan menjawab, dan yang kedua, Tuhan akan menyelamatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita membuat hati kita ini menjadi tawar. Kenapa? Sudah sekian lama doa saya nggak dijawab oleh Tuhan. Sepertinya ada sekat dan tembok yang memisahkan, sehingga jawaban doa itu tidak pernah ada. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang punya kepedulian, berbeda dengan orang-orang yang punya kesetiaan, bahwa menunggu dengan sabar, maka Tuhan akan menyelamatkan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ada seorang pria yang bernama Hendrik Suso. Dia adalah seorang yang hidupnya melayani Tuhan dengan setia. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang baik. Di tengah-tengah situasi yang aman, semuanya berjalan dengan baik. Tiba-tiba ada seorang wanita yang membawa baby. Dan baby ini diserahkan kepada Hendrik Suso. Selang beberapa waktu kemudian, seluruh media menceritakan, mencibir, ada seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba dia menerima seorang baby. Padahal hamba Tuhan ini dia tidak tahu apa-apa. Lalu seluruh berita mengatakan bahwa Hendrik Suso telah melakukan satu perselingkuhan sehingga dia mendapatkan baby. Bagaimana ini bisa terjadi seorang pendeta? Tetapi Hendrik Suso ini, dia berdiam diri dan berdoa, Tuhan, apa yang harus aku katakan? Padahal aku tidak melakukan sesuatu apapun terhadap wanita ini. Dan aku tidak pernah melakukan berhubungan dengan seorang wanita yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Kenapa aku harus mendapatkan permasalahan yang begitu besar? Tetapi Hendrik Suso, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu tidak perlu membela diri. Berdiamlah dengan sabar. Nantikan jawaban Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengan situasi dan keadaan yang sulit, Hendrik Suso, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, sehingga seluruh masyarakat boleh mengerti dan mengetahui siapakah sebenarnya yang salah. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita ini kembali kepada Hendrik Suso. Dan dia mengatakan, mana bayiku? Bapak Ibu, Hendrik Suso melihat, kenapa kamu lakukan ini kepadaku? Dan wanita itu mengatakan, saya minta maaf. Kalau selama ini saya berbohong. Beberapa waktu kemudian, seluruh mass media mulai berbicara. Ternyata seorang yang bernama Hendrik Suso ini difitnah oleh wanita ini. Tetapi Hendrik Suso dia tidak pernah menjawab. Dia hanya berdoa dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengan sabar dia menantikan jawaban Tuhan. Sekalipun secara manusia harga dirinya sudah kacau balau. Nama baiknya sudah tidak ada lagi. Semua orang mencibir. Tetapi ada waktunya. Tuhan menyelesaikan persoalan. Dia diselamatkan dari fitnahan itu. Kenapa? Karena Hendrik Suso ini, dia tetap sabar menantikan jawaban Tuhan. Maka Tuhan akan menyelamatkan dia. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya percaya pada malam hari yang indah ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah, percayalah
Sekalipun engkau berada dalam situasi dan keadaan yang sulit, mungkin orang mulai mencibir. Katanya orang Kristen, mana buktinya hidupmu semakin hari semakin sulit? Mungkin ada banyak orang yang memfitnah saudara. Jangan putus asa. Tetaplah berdiam diri dengan sabar, menantikan jawaban Tuhan, maka saudara akan menerima jawaban dari Tuhan. Tetaplah berdiam diri dengan sabar, menantikan jawaban Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun hari ini, saat ini, engkau ada di rumah saudara masing-masing, percayalah. Pada malam hari ini, jemaat Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Engkau yang hari-hari ini menghadapi persoalan saudara sudah diselesaikan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau difitnah, engkau akan diselamatkan. Nama baikmu akan diangkat oleh Tuhan. Saudara nggak perlu membela diri. Saudara nggak perlu mencari pengacara. Percayalah, kalau saudara tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan dengan sabar, maka Tuhan akan menyelamatkan. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, percayalah, dalam situasi dan keadaan yang sulit, Tuhan akan memberikan pembelaan. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Bahkan Tuhan akan memberkati hidup saudara. Sehingga pada malam hari ini, seluruh jemaat Tuhan akan dikuatkan. Iman kita dikuatkan kembali. Kita tetap punya semangat bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Dan tidak pernah lelah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tetap semangat. Percayalah kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan akhiri untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, ibadah kami berjalan dengan baik. Bahkan kami percaya kuasa firman Tuhan akan memberikan kepada kami satu jawaban doa. Kuasa firman Tuhan akan menyelamatkan hidup kami. Kalau kami mau menantikan Tuhan dengan sabar, menantikan Tuhan dengan tidak jemu-jemunya, terus menanti dan berdoa, kami percaya jemaat-Mu akan diberkati Tuhan luar biasa. Setiap permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan sudah selesaikan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan COVID-19. Seluruhnya akan stop sampai di sini dan tidak akan menyebar kemana-mana. Dalam waktu yang singkat, semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu Engkau nyatakan. Mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Akan terjadi mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini ada di rumah kita masing-masing, bagi kesehatan saudara-saudara, bagi studi anak-anak, bagi seluruh usaha dan pekerjaan kita. Percayalah, malam hari ini Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diangkat sederajat dengan para bangsawan, diberi kursi kehormatan, diselamatkan. Segala sesuatu yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Percayalah, pada malam hari ini akan terjadi mujizat demi mujizat. Perbuatan tangan Allah yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah renungan firman ini boleh memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, hamba-Mu berhenti berbicara, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Haleluya, amin.
Jemaat Tuhan, kita akan akhiri dan kita akan berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Bahkan, Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan saudara. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai. Tuhan membuat berhasil apapun yang kamu kerjakan. Dan kami percaya, Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga masing-masing. Dimanapun saudara berada, kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Malam hari ini Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah, kasih setia Allah, menyertai dalam kehidupan saudara-saudara. Mulai malam hari ini, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Percayalah. Yang percaya katakan, amin. God is good all the time.